Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 audit kepatuhan yang beranggotakan Farah Raffi Bude Ekasari, Mafazatul Ulia, Atiaul Nikmah. Di sini kami akan menjelaskan tentang dokumentasi audit. Dokumentasi audit adalah catatan tertulis yang menjadi dasar auditor untuk menarik kesimpulan atau pendapat dalam audit kepatuhan. Dengan demikian, dokumen yang disiapkan selama tahap perencanaan, pelaksanaan, atau pelaporan audit kepatuhan dapat diperiksa untuk melihat apakah auditor telah melaksanakan audit kepatuhan secara sesuai dengan ISI. Dokumen akan berisi informasi yang cukup untuk memungkinkan auditor berpengalaman yang tidak memiliki hubungan sebelumnya dengan audit, seperti hubungan antar materi pelajaran, kriteria, ruang lingkup, terus penilaian risiko, strategi audit, rencana audit dan sifat, saat luas, dan hasil prosedur yang dilaksanakan, bukti yang diperoleh untuk mendukung kesimpulan atau opini auditor. Alasan dibalik semua hal penting yang membutuhkan pelaksanaan pertimbangan profesional. Dokumentasi yang membantu peninjauan pekerjaan audit untuk memahami apa yang telah dilakukan, bagaimana hal itu dilakukan, dan mengapa hal itu dilakukan. Auditor perlu melakukan dokumentasi yang tepat di setiap tahap proses audit. Untuk setiap audit kepatuhan, dokumen harus menunjukkan bagaimana auditor memutuskan pokok bahasan, kriteria, dan ruang lingkup. Prosedur analitis dan prosedur audit lainnya yang dilakukan untuk mengumpulkan bukti audit untuk menentukan apakah materi pelajaran telah tidak memenuhi kriteria, bahwa kesimpulan dan pendapat dalam laporan didasarkan pada bukti yang cukup dan tepat. Dokumentasi audit harus disiapkan dengan cukup rinci untuk memberikan pemahaman yang jelas tentang tujuan, sumber, dan kesimpulan yang diambil. Selain itu, dokumentasi harus diatur dengan tepat untuk memberikan tautan yang jelas ketemuan antara masalah yang signifikan. Memorandum kantor, konfirmasi korespondensi, jadwal, program audit, dan surat perwakilan adalah beberapa contoh dokumen. Dokumen audit dapat berupa kertas, file elektronik, atau media lainnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mafazatul Ulia. Saya akan melanjutkan presentasi yang disampaikan oleh Farah. Materi selanjutnya adalah apa yang harus didokumentasikan. Auditor disarankan untuk mendokumentasikan yang pertama, prosedur penilaian risiko yang dilakukan, termasuk yang terkait dengan pemahaman tentang sistem pengendalian internal. Yang kedua, responnya terhadap risiko ketidakpatuhan material yang dinilai, prosedur yang dilakukan untuk menguji kepatuhan dengan persyaratan kepatuhan yang berlaku, dan hasil dari prosedur tersebut termasuk pengujian pengendalian apapun. Yang ketiga, materialitas kualitatif dan kuantitatif. Yang keempat, dasar penentuannya, dan yang kelima, bagaimana tim audit mematuhi persyaratan audit sektor publik tertentu jika ada yang melengkapi standar audit. Selanjutnya, dokumentasi auditor atas bukti mengenai ketidakpatuhan yang diidentifikasi atau dicurigai oleh otoritas dapat mencakup contoh, salinan catatan atau dokumen. Yang kedua, risalah diskusi yang diadakan dengan manajemen, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, atau pihak lain di dalam atau di luar entitas. Auditor diharuskan untuk mendokumentasikan prosedur audit yang dilakukan, bukti yang diperoleh, dan kesimpulan yang diambil sehubungan dengan kriteria audit kepatuhan yang digunakan dalam audit. Auditor akan mengembangkan atau memelihara dokumen yang secara jelas akan menunjukkan bahwa pekerjaan itu benar-benar dilakukan. Dalam menentukan sifat dan luas dokumentasi untuk audit kepatuhan pada umumnya,
Auditor mungkin disarankan untuk mempertimbangkan faktor-faktor berikut. Yang pertama, sifat prosedur audit yang dilakukan. Yang kedua, resiko ketidaksesuaian material dengan kriteria yang berlaku dan respon auditor terhadap resiko yang dinilai. Yang ketiga, sejauh mana pertimbangan profesional diterapkan dalam pekerjaan, terutama dalam konteks pertimbangan materialitas. Dan yang terakhir, materialitas bukti yang diperoleh berdasarkan kriteria. Dokumentasi harus cukup rinci untuk memungkinkan auditor yang berpengalaman tanpa pengetahuan sebelumnya tentang audit untuk memahami hal-hal berikut: hubungan antara materi pelajaran, kriteria, ruang lingkup audit, penilaian risiko, strategi audit dan rencana audit, dan sifat, waktu, luas, dan hasil dari prosedur yang dilakukan. Bukti yang diperoleh untuk mendukung kesimpulan atau opini auditor, alasan dibalik semua hal penting yang membutuhkan pelaksanaan pertimbangan profesional yang terkait kesimpulan. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan kapan harus mendokumentasi. Dokumentasi audit harus disiapkan pada waktu yang tepat dan memberikan pemahaman tentang kriteria, bukti audit, ruang lingkup audit, pertimbangan yang dilakukan atau yang dibuat, dan kesimpulan yang diambil. Dokumentasi audit dilakukan selama proses auditing. Sedangkan dokumen pendukung yang berbeda akan dikumpulkan pada setiap tahap auditing. Hal tersebut akan digunakan untuk mendukung keluaran pada setiap tahap auditingnya. Ketepatan waktu dokumen juga sangat penting. Mempersiapkan dokumentasi audit yang memadai dan tepat waktu akan membantu meningkatkan kualitas audit dan memfasilitasi penelaahan dan evaluasi yang efektif atas bukti audit untuk memperoleh sebuah kesimpulan sebelum dicapainya laporan auditor. Dokumentasi yang disiapkan setelah proses audit dilakukan kemungkinan besar kurang akurat dibandingkan dengan dokumentasi audit yang disiapkan selama proses audit. Auditor juga harus menyiapkan dokumentasi yang relevan sebelum laporan audit diterbitkan, dan dokumentasi tersebut harus disimpan untuk jangka waktu yang sesuai. Selanjutnya ada penyimpanan dokumentasi. Beberapa SAI mungkin memiliki kebijakan dan prosedur yang konsisten dengan undang-undang dan standar audit mereka untuk memelihara dan menyimpan dokumentasi pekerjaan mereka. Kebijakan penyimpanan dokumentasi memastikan bahwa catatan yang relevan tersedia untuk digunakan selama beberapa tahun setelah audit. Kebijakan dan prosedur ini biasanya menjelaskan tentang satu, dokumen yang mencakup dalam ruang lingkupnya. Yang kedua, ada formulir yang di mana dokumentasi tersebut diarsipkan atau disimpan. Yang ketiga, ada periode penyimpanan dokumen. Yang terakhir, ada bagaimana dokumen ini dapat diakses saat diperlukan. SAI mungkin akan melihat apakah ada kebijakan dan prosedur untuk penyimpanan dokumentasi, dan jika mereka memiliki kebijakan dan prosedur tersebut, mereka harus melihat apakah kebijakan dan prosedur tersebut memadai. Dalam hal ketidakcukupan, SAI dapat mempertimbangkan untuk menetapkan persyaratan dokumentasi melalui kebijakan dan prosedur untuk retensi dokumentasi audit. Persyaratan ini mungkin karena sejarah arti penting jenis dokumentasi tertentu yang misalnya mungkin memerlukan retensi yang tak terbatas di arsip nasional negara. Mungkin juga ada persyaratan tambahan yang berkaitan dengan klasifikasi keamanan nasional, termasuk bagaimana dokumentasi disimpan. Selain itu, auditor sektor publik membiasakan diri dengan undang-undang yang berlaku sehubung dengan penyimpanan dokumentasi. Selanjutnya ada masalah kerahasiaan dan transparansi.
SAI perlu menetapkan dan memastikan bahwa auditor mematuhi persyaratan etika untuk selalu memperhatikan kerahasiaan informasi yang terkandung dalam dokumentasi audit, kecuali otoritas khusus yang telah diberikan oleh entitas untuk mengungkapkan informasi tersebut. Ada kebutuhan berkelanjutan di sektor publik untuk menyeimbangkan kerahasiaan dengan kebutuhan akan transparansi dan akuntabilitas. Keseimbangan antara kerahasiaan dan transparansi membutuhkan pertimbangan yang profesional untuk memastikan bahwa dokumentasi yang bersifat rahasia dengan jelas diidentifikasi dan diperlakukan seperti itu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Farah Raffi Budi Ekasari. Oleh karena itu, penting untuk memahami kebijakan dan prosedur SAI yang menangani kerahasiaan. Prosedur tersebut dapat mencakup jenis dokumentasi audit yang dianggap rahasia, jenis dokumentasi audit yang harus disediakan untuk publik, garis tanggung jawab yang didefinisikan dengan jelas untuk mengotorisasi pengungkapan dokumentasi audit, prosedur rutin untuk menyediakan informasi tersebut jika diperlukan. Selain itu, auditor sektor publik mungkin memiliki tanggung jawab hukum tambahan terkait kerahasiaan. Tanggung jawab ini mungkin didasarkan pada mandat SAI atau undang-undang yang terkait dengan rahasia atau privasi resmi. Undang-undang semacam itu misalnya dapat terkait dengan audit pertanahan, kesehatan, layanan sosial, atau badan pajak. Auditor sektor publik membiasakan diri dengan persyaratan lokal tertentu yang terkait dengan kerahasiaan yang mengikat mereka. Auditor sektor publik juga membiasakan diri dengan undang-undang apapun yang memberikan akses publik ke korespondensi audit, misalnya di mana jurnal elektronik atau pos lainnya terbuka untuk pengawasan publik. Jenis korespondensi ini dapat mencangkup surat ke dan dari entitas yang diaudit atau pihak lain yang terkait dengan pengumpulan bahan atau bukti audit serta pertimbangan yang terkait dengan masalah audit. Bukan hal yang aneh di sektor publik harus menanggapi permintaan dari pihak luar untuk mendapatkan akses ke dokumentasi audit. Hal ini dapat menjadi sangat sensitif ketika pihak luar mencoba untuk memperoleh informasi secara tidak langsung dari organisasi audit yang tidak dapat diperoleh langsung dari entitas yang diaudit. Pada prinsipnya, ketika entitas yang diaudit memiliki kewajiban hukum untuk mengumpulkan dan menyimpan informasi tertentu, permintaan dari pihak luar untuk informasi tersebut biasanya ditunjuk ke entitas yang diaudit. Dalam situasi dokumen audit, mereka biasanya berkonsultasi dengan pihak terkait, seperti entitas yang diaudit terkait dengan permintaan tersebut. Sebelumnya, informasi tersebut diungkapkan. Di beberapa lingkungan, pekerjaan auditor sektor publik dikontrakkan oleh SAI kepada auditor lain. Penerimaan penunjukan tersebut biasanya mensyaratkan auditor yang melaksanakan pekerjaan untuk mengakui bahwa dokumentasi audit mungkin harus diperiksa oleh lembaga audit agung yang menunjuk auditor. Dokumentasi audit juga dapat diperiksa oleh lembaga peninjau yang memiliki hak menurut undang-undang untuk mengakses informasi yang relevan dengan tugas auditor. Demikian presentasi dari kelompok 7 audit kepatuhan tentang dokumentasi audit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.